Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita sebelum belajar fa'il, ntar kita mau belajar tentang fa'il dan maf'ul bih. Sebelumnya kita belajar isim fa'il dulu. Ya, isim fa'il. Judulnya isim fa'il. Apa sih isim fa'il itu? Apa itu isim fa'il? Nih. Jadi isim fa'il itu mustaqun minal fi'li. Dia diambil dari fi'il. Isim fa'il diambil dari fi'il. Maksudnya begini, diambil dari fi'il. Dia satu isim yang menunjukkan kepada pekerjaan dan pelaku pekerjaan. Pekerjaan dan pelaku pekerjaan. Contoh misalkan diambil dari fi'il begini. Apa arti kata apa? Menulis. Jadi kalau isim fa'ilnya, nah ini katibun. Apa arti katibun? Orang yang menulis. Jadi ada orangnya, ada pekerjaannya. Itu maksud isim fa'il. Satu isim yang menunjukkan kepada pelaku pekerjaan. Pelaku. Jadi ada fi'ilnya, ada pelakunya. Contoh lagi misalkan ishtara. Ishtara artinya membeli, ya kan? Ini mushtarin. Mushtarin berarti orang yang membeli. Ada orangnya, ada pekerjaannya. Itu isim fa'il. Pelaku lah mudahnya. Jadi beda dengan fa'il nanti, ini isim fa'il. Oke? Kemudian bagaimana cara membuat isim fa'il? Cara membuat isim fa'il kita lihat dulu. Kalau fi'ilnya 3 huruf. Fi'ilnya 3 huruf. 3 huruf namanya sulasi mujarrad. Arti sulasi mujarrad fi'ilnya 3 huruf doang. Kalau fi'ilnya 3 huruf, isim fa'ilnya 1 doang. Ala wazni fa'ilun. Di atas timbangan fa'ilun. Jadi fa'ilun. Tinggal kita ambil fi'ilnya, kita tambah alif. Contoh misalkan tadi. Misalkan gini. Fa'ala. Fa'ala fi'ilnya kan? Isim fa'ilnya fa'ilun. Gampang banget. Pelaku pekerjaan. Zahaba. Apa arti zahaba? Pergi. Berarti orang yang pergi zahibun. Tinggal tambah zahibun. Tinggal tambah alif. Ya kan? Kemudian ini yang agak susah dikit. Qala. Qala. Qala kan fi'il madhi ini. Tinggal kita tambah qa. Bukan. Ini kan fa'ala. Kita tambah alif sesudah huruf pertama. Zahaba. Kita tambah alif sesudah huruf pertama. Jadi zahibun. Dan sedangkan sekarang qala. Kan udah ada alifnya nih. Udah ada alifnya berarti kita tambah alif kan tetap. Tambah alif tetap. Tambah alif tetap. Qala. Qa kita tambah alif. Ya kan? Kemudian ada alif satu lagi kan? Jadi begini. Kan begini nih. Paham nggak? Sesudah kaf kita tambah alif. Kemudian ada alif bawaan. Jadi qala kan begini nih. Jadi alif sesudah ini kita ganti jadi hamzah nih. Kalau nggak bisa dibaca. Jadi qailun. Qala fi'il madhi. Kalau orang yang berkata qailun. Paham? Ba'a. Ba'a artinya menjual. Menjual. Berarti ba'ion. Gampang banget. Ya kan? Ba'ion. Tambah lagi nama. Telah tidur. Berarti orang yang tidur naimun. Oke? Gampang banget. Itu cara bikin isim fa'il kalau fi'ilnya 3 huruf. Oke? Kalau fi'ilnya 3 huruf gampang banget. Atas wadan fa'ilun. Sekarang kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf. Ya kan? Kalau fi'il lebih dari 3 huruf namanya sulasi madhi. Sulasi? Arti sulasi 3 berarti ditambah. Sulasi madhi berarti lebih dari 3 huruf. Cara bikin isim fa'il kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf. Ini ceritanya begini. Kita nggak harus hafal tasrif. Kalau kita hafal tasrif mah semua juga bisa kan? Dhahaba yadhabu dhahaban wa madhaban fahuwa dhahibun. Nasara yansuru nasran fahuwa nasirun. Ini tanpa menghafal. Tinggal tambah alif.
Oke? Nah, sekarang kalau fi'ilnya lebih 3 huruf. Caranya begini. Ambil fi'il mudhari'. Ambil fi'il huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' kan ada huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya yaitu alif nun ya ta diganti menjadi mim. Oke? Ambil fi'il mudhari', huruf mudhara'ahnya ganti menjadi mim. Nanti contohnya. Kemudian huruf sebelum akhirnya kasrah. Selesai. Contoh. Sana. Sana. Kan 4 huruf nih. Lebih dari 3. 1, 2, 3. Fi'il mudhari'nya yuhsinu. Yuhsinu. Kita ambil huruf mudhara'ahnya ganti jadi mim. Jadi sinu. Kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir yaitu si kan? Memang udah kasrah, udah jadi. Muhsinun itu orang yang berbuat baik. Ya, contoh lagi. Ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu berarti. Ta'allama belajar, ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Ta'allama belajar. Ta'allama. Mudhari'nya ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Oke? Ya ta'allamu. Jadi ya ta'allamu ini, ya ini kita ganti jadi mim. Muta'allamu kan begitu. Huruf sebelum akhirnya kita kasrah. Sebelum akhir kan lam nih. Jadi muta'allimun. Muta'allimun. Muta'allimun berarti orang yang belajar. Gampang banget. Ishtara, istaghfara. Apa arti istaghfara? Mohon ampun. Mudhari'nya yastaghfiru. Papan tulisnya kekecilan. Yastaghfiru. Ini udah kasrah, gampang banget. Jadi tinggal ini ganti jadi mim. Jadi mustaghfir. Ini kasrah sebelum rafah. Udah mustaghfir orang yang mohon ampun. Ini gampang banget. Apalagi contohnya misalkan yang susah juga nggak apa-apa. Jahada, berperang, berjuang. Jahada. Berarti yujahidu. Isim fa'il tambah mim. Huruf mudhari' ganti jadi mim. Mujahid, pejuang kan? Mujahid. Emang ini udah kasrah, nggak boleh kasrah lagi. Apa lagi? Ishtara, yashtari, membeli. Berarti mustarin. Ya kan? Apa lagi? Fakkara, yufakiru. Ianya ganti mim. Mufakirun, orang yang berpikir. Gampang banget. Ini isim fa'il. Kalau isim maf'ul sama aja. Isim maf'ul sebelum akhirnya diganti jadi patah. Udah. Kalau tadi muta'allimun. Muta'allamun isim maf'ul. Muhsinun yang berbuat baik. Muhsanun isim maf'ul yang diberbuat baik. Jadi gampang banget. Jadi kesimpulannya begini. Kalau fi'il madhinya 3 huruf, isim fa'ilnya timbangannya 1 doang, yaitu fa'ilun. Tinggal tambah alif di tengah. Ambil fi'il madhinya, kasih alif, udah. Kataba, katibun. Fataha, fatihun. La'iba, la'ibun. Alima, alimun. Tabakha, tabihun, orang yang memasak. Apalagi? Hafadha, hafidun. Ya kan? Udah, cuma tadi kalau ada alif di tengah ini berubah jadi hamzah doang. Naimun, nama naimun, ba'a ba'imun, qala qailun, khafa khaifun, orang yang takut. Oke? Kemudian kalau fi'il lebih dari 3 huruf, caranya ambil fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya ganti menjadi mim, huruf sebelum akhirnya kasrah. Oke? Udah. Langsung kita belajar tentang fa'il.
Oke, kita belajar tentang fa'il. Mana penghapusnya? Nih. Fa'il. Ini tadi isim fa'il, sekarang fa'il. Beda fa'il sama isim fa'il. Makanya ayat mulai fa'il dulu. Nih. Fa'il. Fa'il perlu ditulis. Fa'il satu isim yang marfu. Fa'il satu isim yang marfu yang disebutkan sesudah fi'il. Fa'il adalah satu isim yang marfu yang disebutkan sesudah fi'il. Coba ulang. Fa'il adalah satu isim yang marfu yang disebutkan sesudah fi'il. Oke. Nih, sebenarnya udah ayat tulis. Nih, fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'il. Fa'il satu isim yang marfu yang mendahului akannya oleh fi'il. Dengar dulu, lihat ya. Fa'il satu isim yang marfu. Yang menjadi fa'il mesti isim. Mesti isim apa? Bebas. Bisa isim fa'il, bisa bukan isim apa ya, pokoknya umum. Kalau tadi kan kita belajar isim fa'il doang. Sekarang bebas. Fa'il adalah satu isim, yang penting isim dia. Apa isim alam, apa isim ma'rifah, apa isim domer, apa isim mausul, apa isim isyarah, terserah. Yang penting satu isim, kemudian barisnya harus marfu. Kemudian taqaddamahu fi'lun, didahulu oleh fi'il. Ada fi'il. Kita belajar yang ringan dulu, lihat. Taral usfuru. Terbanglah burung itu. Terbanglah burung itu. Tara fi'il madhi. Ya kan? Ini di depan dia ada usfuru. Usfuru isim apa bukan? Isim. Apa tandanya? Ada alif lam atau nama hewan. Hewan pasti isim kan? Jadi usfuru satu isim yang marfu yang berada sesudah fi'il. Ini namanya fa'il. Terbanglah burung. Siapa yang terbang? Burung. Masuk juga ke fa'il tadi. Fa'il kan pelaku. Ini yang melakukan terbang siapa? Burung. Jadi i'rabnya gampang. Tara fi'il madhi. Tugasnya merafakkan fa'il. Usfuru fa'il. Fa'il marfu dan rafa dhamma. Ini isim apa? Terserah. Yang penting yang menjadi fa'il isim. Sekarang tara fi'il madhi. Kita mau rubah dia jadi isim fa'il, gimana caranya? Tara tadi. Hah? Tara fi'il 3 huruf. Kalau isim fa'ilnya wadahnya apa? Tadi fa'ilun. Tadi ta'irun. Tara jadi apa arti ta'irun? Pesawat. Pesawat kan yang terbang. Diambil dari tara. Tara yatiru ta'ir, ya kan? Ta'irah kan pesawat. Matar lapangan terbang. D. Ya. Oke. Jaral hisanu, berlarilah kuda itu. Jaral hisanu, berlarilah kuda itu. Nih lihat. Jaral fi'il madhi. Dia butuh pada fa'il. Hisanu, fa'ilnya marfu dan rafa dhamma. Al hisanu satu isim yang disebutkan sesudah fi'il. Berarti hisanu sah kita sebut sebagai fa'il. Fa'il selalu marfu. Yang menjadi fa'il selalu isim. Karena definisinya fa'il isim yang marfu. La'ibal waladu, telah bermainlah oleh anak itu. La'ibal waladu. La'iba fi'il madhi. Merafakkan fa'il, waladu fa'ilnya fa'il marfu dan rafa dhamma, selesai. La'iba fi'il madhi. Kalau kita mau rubah jadi fi'il amar gimana? Jadi isim fa'il. La'ibun, orang yang bermain. Ama ya'umu samaku, mengapunglah ikan itu. Ikan berenang mengapung. Ama ya'umu, sedang mengapunglah ikan itu. Jadi ya'umu fi'il mudhari'. Sama aja fi'il mudhari' kan perlu pada fa'il.
Fa'il marfu dan rafa dhamma sama aku ikan. Isim. Jadi begini, dulu ingat nggak isim ma'rifah itu? Salah satu isim ma'rifah itu ada alif lam. Dalam bahasa Arab, kalau kalimat ada alif lam, kita tahu itu. Ya Allah samad, mengapunglah ikan. Ikan yang mana? Kita tahu. Pasti kita lihat, tahu. Kalau ikan yang kita nggak tahu, nggak pakai alif lam, sama pun. Tadi begini, taral usfuru, terbanglah burung. Makanya kita bilang burung itu, kita tahu. Terbanglah burung itu. Jadi karena ada alif lamnya itu. Jaral hisanu, telah berlarilah kuda. Kuda itu, kuda yang kita tahu, namanya ma'rifah. Yalsa'ul ba'ud, yalsa'ul ba'udu, sedang menggigitlah oleh nyamuk itu. Ada nyamuk, yalsa'ul nyamuk, sedang menggigitlah oleh nyamuk itu. Jadi lasa'a yalsa'u, yalsa'u fi'il mudhari', butuh kepada fa'il. Ba'udu fa'ilnya marfu dan rafa' dhamma. Ta'kulul bintu, sedang makanlah oleh anak perempuan itu. Ta'kulu fi'il mudhari' marfu. Dia butuh kepada fa'il, bintu fa'ilnya marfu dan rafa'. Cuma kita lihat di sini. Coba lihat, perhatikan. Di ba'udu pakai iya, yalsa'u kan? Di sini pakai ta. Karena fa'ilnya muannas, bintu muannas. Nanti kita belajar. Jadi dia ada istilah begini. Fi'il butuh kepada fa'il. Kalau fa'ilnya muannas, di fi'il harus ada tanda muannas. Kalau fa'ilnya mudzakkar, di fi'il harus ada tanda mudzakkar. Kayak begini ya. Taral usfuru, terbanglah burung itu. Jadi taral. Kalau di sini misalkan ayam, dajajah, torat. Torat ad-dajajah itu. Terbanglah ayam betina itu pakai ta. Torat. Zahabat Fatimah. Pergilah Fatimah. Zahaba Zaidun. Pergilah si Zaid. Zahaba Zaidun. Zahabat Fatimah atau Zaid. Paham? Itu fa'il. Langsung ke maf'ul. Ini kita belajar kitab Nahwu Wadhih. Ini beda sama belajar pesantren sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Pesantren dibantu ini nggak apa-apa nih. Ini coba lihat, perhatikan. Syaddat tilmidul habla. Syaddat tilmidul habla. Mengikat, telah mengikat oleh murid itu akan tali. Telah mengikat oleh murid itu akan tali. Siapa yang mengikat? Apa yang diikat? Tali. Nah ini tilmizu apa namanya nih? Tilmizu fa'il. Tilmizu fa'il karena pelaku. Ya kan? Habla maf'ul. Jadi maf'ul itu gini, maf'ul sesuatu yang diperbuat. Alladzi yaqa'a 'alaihil fi'lu, sesuatu yang apa bahasanya ya? Bahasa akhirnya tertimpa pekerjaan. Yang terkena pekerjaan. Saya menulis buku, yang kena tulis siapa? Buku maf'ul bih. Saya menyapu lantai, yang kena sapu lantai maf'ul bih. Begitu maksudnya. Paham kan? Nah, hafidhul Qur'ana, saya sudah menghafal apa yang kita hafal? Quran maf'ul bih. Jadi maf'ul bih tulis, nah maf'ul bih tapi isim yang mansub Tulis. maf'ul bih ismun mansubun yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Maf'ul bih. Tapi isim yang mansub yang apa ya? Yang terkena perbuatan. Yang terkena perbuatan. Gitu ya, susah nih jelasinnya. Pokoknya yang penting paham dah. Yang terkena perbuatan. Jadi maksudnya begini. Nah, ini perlu kan? Tulis. Maksudnya begini. Baik yang menjadi fa'il atau yang menjadi maf'ul bih, dua-duanya harus isim. Yang menjadi fa'il mesti isim, maf'ul bih juga isim. Kemudian kalau fa'il isim marfu, kalau maf'ul bih isim mansub. Itu bedanya. Apa? Hmm? Apa tadi? Katanya. Fa'il harus isim, maf'ul bih juga isim. Cuma bedanya kalau fa'il isim marfu, kalau maf'ul bih isim mansub. Maka lihat harokatnya. Syaddat tilmidun habla. Ya kan? Habla.
Kemudian tadi fa'il satu isim yang marfu yang disebutkan sesudah fi'il. Kalau maf'ul bih bisa sesudah fi'il, bisa sebelum, nggak apa-apa. Cuma ini kita belajar sesudah dulu. Begini maksudnya. Misalkan tali kita taruh di sini juga boleh. Al-habla syaddat tilmidu. Akan tali telah diikat oleh murid itu. Kan nggak mungkin tali mengikat murid. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Makanya bisa dibolak balik kalau maf'ul bih. Contoh lagi. Tawatil bintus sauba. Telah melipat oleh anak perempuan itu akan baju-bajunya. Tawatil bintu. Telah melipat oleh anak perempuan itu akan baju-bajunya. Tawat fi'il madhi. Bintu fa'il. Sauba maf'ul bih. Walaupun duluan sauba di sini tetap enggak ketukar. Misalkan kita balik. Tawatis saubal bintu. Boleh. Barisnya tetap sauba gini. Tawatis sauba. Ya kan? Al bintu. B. Tetap sauba harus kita baca. Bang, melipat akan baju itu oleh si anak. Jadi tawat fi'il madhi, sauba maf'ul bih enggak apa-apa dahulu. Maf'ul bih masuk tanda nasab fathah. Bintu fa'ilnya. Fa'il marfu tanda rafa. Karena enggak mungkin ketukar. Enggak mungkin. Enggak boleh kita baca tawatis saubu, enggak mungkin. Enggak mungkin baju melipat si anak. Ya kan? Pasti si anak melipat baju. Nah, makanya maf'ul bih bebas nanti. Lanjut. Akala dzibul kharufa. Telah memakan oleh serigala itu akan kharuf, kambing. Kharuf kambing mulai. Perhatikan, Mas. Akala dzibul kharufa. Telah memakan oleh serigala itu akan anak-anak kambing. Akala fi'il madhi. Azibu fa'ilnya marfu tanda rafa dhamma. Al kharufa maf'ul bih. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Yang perlu ditulis begini. Nah, fi'il yang butuh kepada fa'il dan maf'ul bih disebut fi'il muta'addi. Tulis pakai apa nulisnya? Fi'il yang butuh kepada fa'il dan maf'ul bih. Fi'il yang butuh kepada fa'il dan maf'ul bih disebut fi'il muta'addi. Jadi fi'il dibagi dua. Fi'il dibagi dua. Nih, ini fi'il. Fi'il begini. Fi'il dibagi dua. Ada yang butuh kepada fi'il, fa'il, maf'ul bih, ya kan? Namanya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Ada fi'il cuma fi'il tambah fa'il doang. Tambah fa'il doang. Namanya fi'il lazim. Fi'il lazim. Itu nanti istilahnya. Jadi fi'il yang ada fa'il dan maf'ul bih namanya fi'il muta'addi. Kalau fi'il tambah fa'il doang fi'il lazim. Kayak ini nih, lihat nih. Toran usfur, terbanglah burung. Ada fi'il, ada fa'il. Udah ini fi'il lazim namanya. Satu lagi contohnya. Sampai jam 7 aja ya, insya. Nih. Yarbahu sadiqu. Beruntunglah. Yarbahu beruntung. Beruntung oleh orang yang cepat akan ijazah. Maksudnya jaizatan hadiah, hadiah. Yarbahu sadiqu akan mendapati oleh orang yang cepat di lomba lari ini. Apa dia dapati jaizatan akan hadiah? Yarbahu fi'il mudhari'. Sa'iku fa'ilnya marfu tanda rafa dhamma sabiku. Nah, kemudian jaizatan maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Udah. Enggak panjang-panjang kan? Jadi kesimpulannya apa? Isim fa'il isim yang menunjukkan kepada pelaku pekerjaan. Kalau fi'il 3 huruf katanya fa'ilun.
Kalau lebih dari 3 huruf berarti dari fi'il mudhari. Buang huruf mudhari'nya dan timim kan? Nah, serahkan huruf sebelumnya udah jadi. Nah, ini kita harus hafal kenceng nih. Ketinggalan. Udah gede itu bisa gundul, kan? Kita di pesantren belajar ini ya. Di pesantren? Iya, ntar kalau udah belajar ini nggak belajar lagi. Udah, tapi di sini ada nggak tulis? Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.